Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, ada sekian banyak hal yang kita lakukan dan terjadi begitu otomatis tanpa kita sadari. Misalnya saja ketika kita bernapas, setiap hari kita bernapas, kita tidak sadar bahwa kita sedang bernapas. Ketika kita berjalan, kadang-kadang kita juga tidak sadar kalau kita sedang melangkahkan kaki. Tetapi ada kalanya ketika kita mulai sesak napas, kita mulai sadar bahwa kita ini orang yang bernapas. Atau suatu ketika kaki kita kesleo, sulit jalan, barulah kita sadar bahwa saya setiap hari berjalan. Ya, memang sekian banyak hal dalam hidup kita ini terjadi secara otomatis, begitu saja tidak kita sadari. Tetapi rupanya ketika kita sadar, kemudian kita bersyukur kepada Tuhan, ya kan? Saya masih bisa bernapas. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa bernapas. Artinya saya masih hidup. Suatu ketika kita menyadari, saya bisa berjalan, bahkan berjalan cepat, ke sana kemari, badan sehat. Kemudian kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, saya masih bisa berjalan, Engkau anugerahi dengan kesehatan. Rupanya pada titik tertentu kesadaran membawa kita kepada Tuhan, bahwa ada pemilik hidup, ada pemberi hidup, ada Tuhan yang berjalan dan memberkati kita. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan hal yang sama.
Ketika ada orang yang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ini kan pertanyaan yang kurang lebih dilatar belakangi bahwa sudah menuntut jumlah, menghendaki sebuah jawaban, ya sedikit. Orang yang bertanya ini juga punya pemikiran bahwa memang yang diselamatkan itu sedikit saja, dan dia termasuk di dalamnya. Karena orang-orang Yahudi tertentu berpendapat bahwa hanya mereka yang diselamatkan. Orang di luar mereka itu disebut kafir dan mereka tidak diselamatkan. Maka yang diselamatkan memang sedikit menurut orang-orang yang berpikir secara eksklusif. Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab sedikit atau banyak. Meskipun di akhir dari Injil tadi jelas tersirat, karena dikatakan bahwa orang akan datang dari timur ke barat, dari utara, selatan. Mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Ya berarti banyak. Tetapi sebelum sampai ke sana, Tuhan Yesus mengatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Kita setiap hari melewati pintu, masuk dan keluar. Kita masuk dan keluar melalui pintu. Tetapi betapa keluar dan masuk pintu itu juga terjadi begitu otomatis. Bahkan seringkali kita tidak menyadarinya. Kita nampak sadar ketika masuk misalnya ke bioskop atau ke stadion atau ke ruang konser di mana pintunya disempitkan. Dan orang harus menunjukkan tiket. Baru kita sadar bahwa kita harus melalui pintu. Tapi begitu kita keluar, pintu dibuka lebar-lebar. Kita bahkan tidak sadar bahwa kita telah melewati sebuah pintu. Karena pintu yang sempit itu sebenarnya suatu tanda bahwa kita harus sadar dalam hidup ini. Memang keselamatan dari Tuhan, belas kasih Allah itu begitu, kata Paulus ya, begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi dan begitu dalam kasih Allah. Dan Paulus sering mendoakan agar kita mengenal, menyadari, memahami dan mengenal kasih Tuhan yang begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi dan begitu dalam. Jadi kasih yang begitu besar, keselamatan untuk semua orang itu sebuah tawaran kepada kita masing-masing, dan kita diminta oleh Tuhan untuk menyadari, untuk memahami dan mengenalnya, dan akhirnya berjuang dengan tekun. Jadi rahmat yang begitu besar itu harus kita tanggapi dengan usaha manusiawi. Jadi ada dua pemikiran yang ekstrim. Ada orang yang pemikirannya sangat eksklusif, hanya kami yang diselamatkan. Dan mungkin dia seolah-olah sudah tahu bahwa surga itu sudah dikapling-kapling. Dan salah satu kapling itu untuk dirinya, kamu tidak dapat kaplingnya, ya kan celaka kita ya. Ada orang yang berpikir seperti itu ekstrim pertama. Dan itu tidak benar di dalam iman kepercayaan kita. Karena Tuhan Yesus menyelamatkan semua orang. Yang kedua, mungkin kita berpikir, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa. Tuhan yang menghendaki semua orang selamat. Atau Tuhan yang mengatakan, jangan gelisah dan khawatir, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku datang ke sana untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita, bagi kalian. Ada juga kisah dalam Injil digambarkan Tuhan yang mengundang perjamuan, yang tidak pernah jemu mengundang siapa saja, tidak putus asa mengundang siapa saja untuk datang ke perjamuan Tuhan.
benar. Tetapi keselamatan yang sudah kita terima itu tidak boleh kita biarkan begitu saja. Sehingga kita bisa dalam hidup ini tenang-tenang saja karena sudah merasa bahwa sudah ada surga untuk saya. Saya tidak perlu khawatir lagi. Seperti ketika kita melalui pintu dan kita tidak sadar kita masuk atau keluar karena begitu luas, begitu lebar pintu itu. Tuhan Yesus menghendaki kita semua untuk menerima keselamatan dan meyakini keselamatan untuk semua orang. Dan itulah kita semua, gereja kita, keyakinan kita. Tetapi pada saat yang sama kita disadarkan untuk menyadari, memahami, mengenal kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Dan berusaha sekuat tenaga untuk melalui pintu yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Karena dalam Injil Yohanes dikatakan aku adalah pintu, aku adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Kalau mau sampai kepada Bapa, ya harus melalui aku, melalui Yesus. Dan pintu itu pintu yang sempit. Karena apa? Ya, manusia punya kehendak bebas. Keselamatan ditawarkan kepada kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Kita dengan kehendak bebas kita bisa menolak keselamatan itu. Tetapi inilah yang kita yakini hari ini melalui sabda Tuhan. Bahwa kita diundang menanggapi dengan tepat kemurahan hati Allah yang luar biasa untuk berusaha memasuki pintu yang sempit itu. Memilih pintu yang sempit, memilih Tuhan, itu melibatkan pengenalan, kesadaran, pemahaman, tekad, dan kesetiaan kita untuk mengenal Tuhan, hidup sesuai dengan jalan Tuhan, bertumbuh dalam hubungan kita dengannya, dan menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Maka tadi kalau ada yang datang kok tidak dikenal, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Aku tidak tahu dari mana kamu datang, nyahlah dari hadapanku. Ini mengandaikan bahwa kita yang menerima keselamatan, menyadari, memahami, mengenal belas kasih Allah, keselamatan dari Allah itu memerlukan suatu relasi yang dalam dengan Tuhan. Bukan relasi yang dangkal. Dangkal ya sekilas-sekilas saja. Oh aku pernah kenal itu di media sosial. Oh pernah berjumpa lah. Tapi itu kan hanya sekilas-sekilas saja. Tuhan menghendaki agar kita memiliki relasi yang dalam, bukan relasi yang dangkal dengan Dia. Maka ini benar-benar menuntut kita, saudari dan saudara, untuk benar-benar menyadari. Maka seringkali kalau kita datang ke gereja kan, ada kalanya ya sudah datang, kemudian entah pikiran kita kemana gitu ya. Bahkan tadi tidak ingat. Tadi doanya apa ya, bacaannya apa, enggak ingat ya. Maka suatu ketika kita dituntut secara praktis. Ketika saya datang ke gereja dari rumah, saya sudah menumbuhkan niat. Saya mau hadir bersama umat Allah di dalam gereja. Saya siap untuk membuka hati dan pikiran, mendengar sabda Tuhan. Saya siap untuk membuka hati, menerima tubuh dan darah Kristus, dan saya siap untuk diutus dalam perutusan itu, menghidupi kehidupan sesuai dengan jalan Tuhan dalam hidup saya sehari-hari. Itu yang dituntut oleh Tuhan Yesus. Iman yang sadar, bukan iman yang tidak sadar. Maka saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini
agar kita senantiasa disadarkan akan kasih Tuhan, keselamatan yang diberikan Tuhan, dan pada saat yang sama menumbuhkan niat yang kuat di dalam diri kita untuk berusaha menanggapi keselamatan itu melalui usaha konkret kita di dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang yang diselamatkan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita